Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik kita lanjut ya terkait dengan uji hipotesis deskriptif menggunakan one sample t-test. Jadi kita akan menghitung secara manual menggunakan Excel maupun secara otomatis juga menggunakan Excel. Nah sekarang kita lihat hipotesis deskriptifnya. Jadi kita akan mencari tahu kira-kira dari hipotesis ini yang mana yang mau diterima. Jadi ada hipotesisnya rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa kelas 10 sama dengan 70. Kemudian H1-nya rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa kelas 10 tidak sama dengan 70. Hipotesis statistiknya mu sama dengan 70 dan mu tidak sama dengan 70. Nah, bagaimana cara menguji hipotesisnya menggunakan sampel t-test? Pertama kita lihat datanya dulu. Datanya ini ada 20. Jadi hasil belajar tadi ada 20, 50 sampai 80. Kita tuliskan hipotesis statistiknya mu sama dengan 70 dan mu tidak sama dengan 70. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah mencari, menguji normalitas dulu. Kalau datanya normal, maka one sample t-test ini bisa digunakan. Ingat, datanya harus interval atau rasio. Jadi kemudian setelah kita mencari normalitasnya kemudian menemukan datanya normal, maka kita bisa menggunakan one sample t-test. Rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurang mu per simpangan baku dibagi dengan akar N. Ini itu adalah sampel. Kemudian dibandingkan dengan t-table. Nah, kita langsung saja bagaimana cara menghitung. Baik, ini kita hapus dulu ya. Nah, sekarang ini rumusnya. T itu adalah T hitung. Kemudian alpha ini adalah taraf signifikansi yang kita tentukan. Ya, biasanya kita menemukan 0,05. Kemudian rata-rata. Ini X bar ini rata-rata, kemudian mu adalah nilai yang dihipotesiskan, kemudian S adalah simpangan baku, dan N ini adalah banyaknya sampel. Nah sekarang kita menghitung rata-ratanya dulu. Jadi rata-rata ini sama dengan, kita menggunakan F-Rec saja. F-Rec, data dari 50 sampai dengan 80, kemudian di enter. Kemudian nilai yang dihipotesiskan, ini kan sama dengan 70 ya, berdasarkan hipotesis tadi. Jadi 70, kemudian S-nya itu adalah simpangan baku. Jadi atau standar deviasi, kita ketik aja standar deviasi, standar dev S itu adalah sampel, karena ini adalah sampel maka kita gunakan standar deviasi untuk sampel. Kemudian silakan diklik 50 sampai 80, kemudian silakan di enter. Kemudian N itu banyaknya sampel, karena ini ada 20 maka kita tulis 20. Nah sekarang kita menghitung nilai T-nya. T sama dengan, kita lihat X rata-rata, buka kurung dulu, ini rata-ratanya, dikurang nilai yang dihipotesiskan, ini sama dengan 70, kemudian dibagi dengan simpangan baku, kemudian simpangan baku ini dibagi dengan akar N. Dalam Excel itu SQRT ya, square root. Nah, ini square root, kemudian N itu adalah 20 balas kurung, kemudian silakan di enter. Nah kita menemukan T itu min 0,1576. Jadi ini adalah T hitungnya ya, min 0,1576. Nah kita kembali kira-kira kita bandingkan dengan t-table. Ini jadi tadi kita menemukan bahwa T hitungnya itu sama dengan min 0,1576. Nah sekarang bagaimana tabel penerimaannya? Kita lihat sampelnya ada 20. Kemudian karena di sini sama dengan, maka kita uji dua pihak ya. Kemudian alfanya 0,05. Karena uji dua pihak berarti di sini adalah alfa per 2. Ini alfa juga per 2. Berarti yang kita gunakan adalah 0,025. Sekarang sampelnya ada 20, maka N kurang 1. Berarti di 19. Maka kita menemukan nilai T alfa per 2-nya, T-tabelnya itu 2,0930. Berarti di sini min 2,0930. Kemudian di sini 2,0930. Nah, ketika nilai T itu ada di sini, maka yang kita terima adalah H1 dan kita tolak H0.
Ini daerah penerimaannya H1. Di sini daerah penerimaannya H0. Nah, sekarang kita lihat T-nya. T-nya itu adalah min 0,1576. Kira-kira nilai min 0,176 itu ada di mana? Ini 0, berarti ada di sekitar sini ya. Nah, karena ada di sini, ini adalah daerah penerimaannya H0 ya. Ini adalah daerah penerimaannya H0. Karena dia ada di sini, ini min 0,1576, maka yang kita terima dari hipotesis ini adalah H0, bahwa betul ini bisa digeneralisasi, bahwa rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa kelas 10 sama dengan 70. Artinya hipotesis ini bisa digeneralisasi ke populasi, ya, itu maksudnya. Oke, baik adik-adik, itu tadi cara menghitung nilai T yang manual. Sekarang yang otomatis. Nah, kita akan menghitung yang otomatis menggunakan Excel juga. Jadi kita akan samakan. Pertama adik-adik, silakan ubah dulu. Klik file untuk mengaktifkan data analysis. Kemudian more. Setelah itu option. Setelah option, silakan klik add in. Kemudian analysis toolpack. Kemudian go. Nah, klik analysis toolpack supaya muncul. Kemudian oke. Nah, setelah itu, karena di Excel tidak ada one sample t-test, maka kita boleh menggunakan paired sample t-test unequal variance. Artinya kita bisa menggunakan cara yang lain secara otomatis, tetapi dengan menambahkan satu variabel. Misalnya saya sebut sebagai variabel dummy. Nah, kemudian nolkan saja, karena ini kan sebenarnya hanya untuk mengakali sistem ini. Jadi kita mengakali Excel ini, bagaimana caranya supaya bisa otomatis. Setelah itu silakan klik data, kemudian cari data analysis. Setelah data analysis, silakan pilih yang ini, t-test to sample assuming unequal variance. Artinya dua sampel, asumsi variasinya tidak sama. Kita mengakali rumus ini. Kemudian klik OK. Setelah itu, variabel rank satunya, silakan masukkan yang ini, hasil belajar, sampai 80. Kemudian yang variabel 2-nya, ini yang variabel dummy-nya, ini hanya sebatas mengakali sistem ya. Kemudian hipotesisnya yang yang diajukan adalah 70 ya. Kemudian alfanya adalah 0,05 ini. Setelah itu output rank kita mau simpan di mana? Misalnya adik-adik mau simpan output ranknya itu di D16 supaya muncul di sini. Jadi silakan D16. Kemudian silakan di OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini dummy-nya karena tadi ini hanya bantuan supaya bisa kita menggunakan rumus di Excel. Silakan di delete aja. Kita lihat nilai T-nya sama ya. Ini nilai T-nya min 0,15758. Kalau di sini dibulatkan menjadi T min 0,1576. Kemudian critical one tail-nya langsung muncul ini. Tadi kan di Excel tadi ada ya 2,093 ya. Nah, maka dari itu T hitung yang digunakan adalah ini. Kemudian kalau two tile atau uji dua pihak, maka kita menggunakan T yang ini. Kalau one tile, kita menggunakan ini. Nah, sama ya. Ini sama, saya perbesar dulu. Nah, bagaimana cara kalau sudah mendapatkan T hitungnya, ya silakan kembali lagi ke sini. Kira-kira yang mana yang mau diterima dari sini. Nah, seperti itu kira-kira adik-adik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.